melatih otoritas kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Wahyu 12 ayat 10-11. Betapa indahnya hal ini. Ayat-ayat ini tidak berbicara tentang kita sebagai gereja, tetapi tentang orang-orang kudus dalam masa siksaan hebat. Ini akan terjadi selama masa siksaan yang dahsyat. Kita akan pergi ke surga saat itu, sementara orang-orang kudus ini akan memiliki peran mereka dalam konflik spiritual ini seperti yang telah dinyatakan. Tetapi pertarungan yang sebenarnya akan dilakukan oleh para malaikat yang dipimpin oleh penghulu malaikat Mikael. Mikael, penghulu malaikat, tidak berperang bagi gereja. Alkitab menunjukkan bagi kita bahwa Mikael berperang bagi Israel. Daniel 12 ayat 1 berkata, "Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu." Jika engkau membaca sampai ayat 7, akan semakin menjadi lebih jelas bahwa hal itu berurusan dengan Israel. Tetapi di masa kelegaan kita, para malaikat hanya berperang demi kita dalam hal-hal yang tidak kita ketahui dan hal-hal yang tidak kita lakukan. Jika tidak, mereka umumnya melayani atas nama kita. Ibrani 1 ayat 14. Malaikat tidak perlu berperang atas nama kita ketika kita melatih otoritas kita dalam Kristus. Mengapa? Setan tunduk dengan otoritas kita, karena kita memakai nama Yesus. Nama Yesus lebih besar dari segala nama, pemerintah dan penguasa, baik di dunia ini maupun yang akan datang. Dalam kekristenan kita tidak dipanggil untuk berperang melawan roh jahat, kita mengusirnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Markus 16 ayat 17. Tuhan memberi kita kuasa penuh atas iblis dan roh-roh jahat. Puji Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku duduk bersama dengan Kristus di alam surga, jauh di atas pemerintah, penguasa dan penguasa kegelapan dunia ini. Otoritasku adalah otoritas Tuhan Yesus Kristus yang terberkati, satu-satunya Allah yang benar. Sekarang oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus aku menegaskan bahwa aku memiliki kuasa atas setan, roh-roh jahat dan pekerjaan mereka. Aku mematahkan pengaruh mereka atas para pemimpin pemerintahan dan badan-badan mereka, agar nama Tuhan dimuliakan. Amin.